Halo, 大家好，又见到我是 Nico. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Nico. Selamat datang lagi di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. 欢迎大家来到自学汉语视频系列 HSK 4集。好, ini adalah video ke-8 kita dan semoga teman-teman pun masih rajin ngikutin videonya dan masih belajar bersama-sama terus. 好，那我们现在就一起来上课。好, seperti biasa kita akan mulai dari list kosakatanya terlebih dahulu. 我们先一起来看一下生词单，从45号开始。Kita mulai dari nomor 45. Teman-teman bisa ulangin bersama-sama. 好像，好像，好像 artinya seperti atau bagaikan. Berikutnya 46. 重新，重新 artinya mengulang lagi dari awal. Misalnya, kita nulis PR dan ternyata salah kaprah, salah jawab pertanyaan. Nah, kita harus mulai lagi dari awal. 我们要重新写. Atau kita bilang kita mau memulai lagi dari awal. 重新开始. Atau kalau misalnya kita membuat sesuatu dan ternyata salah, 我们要重新做. Berikutnya 47, 尽管. 尽管 artinya walaupun atau sekalipun. Nah, sebenarnya penggunaannya sama dengan 虽然, tapi kita akan lihat di bagian 词语用法 setelah ini. Berikutnya 48, 真正. 真正 artinya sebenarnya, asli atau benar, ya, bukan yang palsu-palsu, bukan bohongan, tapi 真正. Jadi biasanya kita bilang 真正的感情, perasaan yang nyata, yang sebenarnya. Berikutnya 49, 友谊. 友谊 artinya pertemanan. Jadi teman-teman bisa lihat di karakter pertamanya 友 dari kata 朋友. Kalau 朋友 itu adalah teman, friend, tapi kalau 友谊 itu pertemanan, friendship. Berikutnya kita mau bahas penggunaan kata dan di sini kata yang mau dibahas adalah 尽管. 尽管itu sebagai conjunction atau kata hubung berarti walaupun. Sebenarnya penggunaannya sama seperti 虽然, ya, 没有区别, tidak ada perbedaan. Nah, selain walaupun, dia juga bisa berarti sebebasnya atau sesukanya. Dan di sini fungsinya sebagai adverb sebenarnya. Nah, 我们一起来看一下它的例子. Kita coba lihat contohnya di sini. Teman-teman bisa baca berbarengan ya. 他送我的东西尽管不贵，但还是让我很感动。他送我的东西尽管不贵，但还是让我很感动. Barang yang dia berikan kepadaku 尽管不贵, walaupun nggak mahal, 但还是让我很感动, tapi tetap membuat saya sangat terharu. Nah, di sini 尽管itu artinya walaupun, 尽管不贵, walaupun nggak mahal. Nah, kita coba lihat di contoh yang kedua. Ini penggunaan yang kedua artinya sebebasnya atau sesukanya. Kita bilang, 你来我家做客，想吃什么尽管拿，别客气。你来我家做客，想吃什么尽管拿，别客气。你来我家做客, kamu datang bertamu ke rumahku. 想吃什么就尽管拿. Kamu mau makan apa, ya udah ambil aja sesukanya, ambil aja sebebasnya, nggak usah pusing. Sama seperti kita bilang 随便拿, ya, 别客气, jangan sungkan. 好, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Berikutnya kita lihat di sini ada kata 段 yang penggunaannya sebagai measure word atau kata satuan, yang artinya sepenggal atau ruas. Misalnya kita punya jari nih, ya, ini ituan. Seruas-seruas jari ini ituan. Atau biasanya ituan juga sering dipakai, misalnya ituan shijian, sebuah time frame waktu, ya, suatu masa, suatu waktu. Atau ituan hua, sepenggal percakapan. Atau ituan kewen. Nah, kalau ngomongin kewen, biasanya kalau di sekolah suka dibilangin ti ituan, ti ertuan. Artinya paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya. 好, berikutnya seperti biasa kita akan baca 课文 dan teman-teman juga bisa ikut baca berbarengan ya. 好，那我们开始。孙悦说：“这是什么时候的照片？你真年轻。”王静说：“这是上大学时的照片。
一看到这些照片，我就想起过去那段快乐的日子，好像重新回到了校园。孙悦说：“旁边这个人一定是你的好朋友吧？你们现在还联系吗？”王静说：“当然了，尽管已经毕业这么多年，我们还是经常联系的，每次都有说不完的话。”孙悦说：“真羡慕你，我上大学时最好的朋友去了南方工作，我们俩已经好久没联系了，我一会儿就给他打个电话。”王静说：“对，要知道能有一个真正的朋友，有一段真正的友谊，是多么不容易。”好，berikutnya kita coba lihat sama-sama artinya. 我们一起来看一下这段课文的意思。孙悦 bilang, 这是什么时候的照片？ Ini foto waktu kapan ya? 你真年轻， kamu muda banget. 王静说，这是上大学时的照片。 Ini adalah foto ketika lagi kuliah. 一看到这张照片， begitu melihat foto ini, 我就想起过去那段快乐的日子。 Aku langsung terpikir, aku langsung teringat dengan 那段快乐的日子， hari-hari yang bahagia itu, those happy days ya, hari-hari yang bahagia itu. 好像 ya bagaikan 重新回到了校园， bagaikan balik lagi ke sekolahan. 旁边这个人一定是你的好朋友吧？旁边这个人 orang ini yang di sampingmu pasti teman baikmu ya. 你们现在还联系吗？ Kalian sekarang masih berkontekan kah? Kalian sekarang masih berhubungan kah? 王静说：“当然了， tentu saja. 尽管已经毕业这么多年， biarpun sudah lulus begitu banyak tahunnya, sudah lulus sekian lamanya, 我们还是经常联系的。 Kami masih sering berkomunikasi, masih sering kontekan, masih sering berhubungan. 每一次都有说不完的话。 Setiap kali, ya, setiap kali mereka kontekan, itu selalu ada omongan, selalu ada bahasan yang gak habis-habisnya untuk diucapkan. Selalu ada topik yang gak habis-habis untuk diucapkan. 真羡慕你， wah iri banget sama kamu. 我上大学时最好的朋友去了南方工作. Teman paling baikku waktu kuliah itu pergi ke selatan, ke bagian selatan China untuk bekerja. 我们俩已经好久没联系了. Kami berdua sudah sangat lama nggak berhubungan. Sudah sangat lama tidak berkontekan. 我一会儿就给他打个电话. Saya habis ini segera telepon dia. Wang Jin 说对 betul ya. 要知道. Apakah artinya mau tahu? Bukan ya. 要知道 di sini artinya harus tahu. 要 di sini harus tahu. Kamu harus paham. 能有一个真正的朋友, bisa punya seorang teman yang beneran, yang sebenarnya ya, bukan teman-teman yang palsu. 有一段真正的友谊, punya sebuah pertemanan yang beneran, yang sebenarnya. 是多么不容易. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi di sini 要知道 bukan artinya mau tahu, tapi harus tahu. Kamu harus paham bahwa punya teman yang benar itu nggak mudah. 好, berikutnya ada 2 pertanyaan untuk mengetes pemahaman kita dari bacaan barusan. Kita lihat yang pertama. 王静看到上大学时的照片会想起什么？王静看到上大学时的照片会想起什么？ Waktu Wang Jing melihat fotonya ketika lagi kuliah, bisa kepikiran apa ya? Masih ingat tadi? Dia bilang bisa keinget atau terpikir masa-masa yang indah, masa-masa yang happy ketika kuliah dulu. Ya, Wang Jing 看到大学时的照片会想起以前那段快乐的日子. Berikutnya di pertanyaan yang kedua, 毕业以后
顺月跟他上大学时最好的朋友还经常联系吗？毕业以后，顺月跟他上大学时最好的朋友还经常联系吗？ Setelah lulus, apakah Sun Yue masih sering komunikasi, masih sering berhubungan dengan teman baiknya ketika kuliah dulu? Masih ingat tadi jawabannya dia? 他说他很羡慕王静. Dia sangat iri dengan Wang Jing karena dia sama temennya udah nggak kontekan lagi. Ya, 毕业以后，孙悦没有跟他上大学时最好的朋友联系了。好，ini adalah list kosakata yang kita pelajari hari ini. Karena ada yang request nggak usah diulang, jadi kita nggak ulang lagi. Tapi teman-teman bisa lihat lingkaran merahnya itu ada di kata chongxin. Ya, biarpun hari ini grammarnya bahas tentang kata jinguan, tapi karena penggunaannya sama seperti suiran, jadi aku rasa nggak usah dites lagi nih. Tapi teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata chongxin. How? Berikutnya kita akan coba cek PR dari video sebelumnya. Siapa yang udah ngerjain? How? PR yang kemarin agak banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang mengerjakan PR-nya. Kita coba lihat sama-sama. Yang pertama, @Nurani Jayadin. 他说我来台湾工作差不多6年了. Saya datang bekerja di Taiwan itu kurang lebih udah 6 tahun. 好，这句话没毛病，很好。第二呢，@6D_11_Jamaludin Alfagani. 我们看一下，他说这个和那个差不多，我们就选这个吧。Yang ini dan yang itu kurang lebih mirip. Kita pilih yang ini aja. 很好，这句话没毛病 ya. 很好。好，berikutnya @akbarbraco5534. 他们俩的性格差不多，但是很奇怪，若他们俩不是好朋友。Sejujurnya kalimat ini agak bingung dipahamin. Di bagian depannya 他们俩的性格差不多. Sifat mereka berdua itu mirip. Penggalan kalimat pertama ini nggak ada masalah, ya, 没毛病. Tapi penggalan kalimat keduanya, 但是很奇怪，若他们俩不是好朋友. Kalau secara bahasa Mandarin ini sulit dipahamin, nggak paham nih artinya apa. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, aku bisa nebak sih artinya. Mungkin @akbarbraco ini mau bilang, tapi sangat aneh kalau mereka bukan teman baik. Ya karena tadi sifatnya sama. Penggalan kalimat kedua ini gimana ngomongnya? Ro ini kan artinya ruguo. Ya, jadi kita taruh di depan. 如果他们俩不是好朋友，那就很奇怪. Oke, kalau mereka berdua bukan teman baik, wah aneh sekali. Oke, 如果他们俩不是好朋友，那就很奇怪. Oke, 明白了吗? Berikutnya kita lihat @afupang8745. 我想送礼物给他，所以我想买给他一件衣服，差不多尺寸和颜色跟我的一样. 好, kalimatnya sebenarnya bagus. Kalau aku tebak itu pengen bilang adalah saya pengen ngasih kado ke dia. Jadi saya mau beli sebuah baju yang ukuran dan warnanya hampir mirip dengan punya saya. Nah, yang bagian belakang ini kan agak complicated, agak panjang. Kita coba lihat ya, gimana sih perbaikinnya. 我想送礼物给他. Ini nggak ada masalah, tapi orang biasanya lebih sering bilang 我想送他礼物. Saya mau kasih dia kado. Oke, 我想送他礼物. 所以我想给他买. Jadi saya mau beliin dia. 所以我想给他买一件尺寸和颜色跟我差不多一样的衣服。所以我想给他买一件尺寸和颜色跟我差不多一样的衣服. 明白了吗? Jadi ifu sebagai bendanya itu harus ditaruh di paling belakang. Nah, berikutnya kalau mau diperbaiki lebih jauh lagi, 差不多一样 artinya hampir sama. Nah, kalau kita bilang 差不多 artinya mirip. Jadi 差不多一样 sama 差不多itu sebenarnya sama aja. Jadi mendingan nggak usah kita bilang 差不多一样, langsung bilang aja 尺寸和颜色跟我的差不多的衣服就好了.
Hao, ini adalah video untuk hari ini dan semoga teman-teman terbantu dengan videonya. Kalau teman-teman merasa terbantu, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan untuk yang pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan dengan video-video lainnya. 那谢谢大家，我们下个视频再见。